Halo, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Jenderal Medan. Oke, biar jangan apa kali, kita langsung apakan apa yang akan kita apakan. Penonton kami yang baik hati, saat ini kita sedang berada di Desa Baja Kuning, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Kita akan menyaksikan proses penyerahan bantuan langsung tunai desa atau BLTD yang digelar hari ini, Senin 18 Mei 2020. Ya, kita kini sudah memasuki jalan desa Baja Kuning dan kita akan menuju kantor desa. Ya, ini dia kantornya. Kita saksikan saat ini pemerintah desa Baja Kuning menyerahkan bantuan langsung tunai desa kepada 14 orang warganya. Mereka ini dianggap sebagai orang-orang yang paling membutuhkan bantuan BLTD akibat beban hidup yang berat sebagai dampak pandemi COVID-19 virus corona. Ya, beban hidup yang mereka alami makin berat karena akibat pandemi COVID-19 banyak orang yang kehilangan mata pencarian. Sumber-sumber penghasilan terganggu yang menyebabkan munculnya efek berantai, termasuk para orang-orang tua kita yang hadir hari ini di sini. Tentu saja sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah, dan hari ini melalui dana desa, pemerintah menyalurkan bantuan dengan apa yang disebut bantuan langsung tunai desa. Seperti diketahui, pemerintah saat ini mengalokasikan berbagai bantuan untuk masyarakat guna membantu meringankan beban hidup yang terjadi akibat pandemi COVID-19 virus corona. Di antara bantuan tersebut adalah bantuan langsung tunai desa yang berasal dari dana desa. Jumlahnya sebesar Rp600.000 per orang dan dibayar selama 3 bulan, yakni mulai bulan April, Mei, dan Juni tahun 2020. Calon penerima BLTD tersebut selain harus warga desa yang menetap di desa, juga harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan dan diputuskan melalui musyawarah desa khusus atau Musdesus yang digelar di desa. Kita tahu bahwa sebagai upaya memutus penyebaran COVID-19, pemerintah pusat dan daerah telah menerbitkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah penerapan pembatasan interaksi sosial antar warga masyarakat atau social distancing dan physical distancing. Penerapan kebijakan tersebut telah menimbulkan efek berantai di bidang ekonomi masyarakat, apalagi yang mengandalkan perputaran ekonominya dari pertemuan fisik, dari interaksi langsung antar masyarakat, seperti pedagang pasar, usaha mikro, kecil menengah, usaha transportasi publik, dan sebagainya. Penerapan sosial dan physical distancing juga berpengaruh pada karyawan-karyawan pabrik atau perusahaan yang terpaksa merumahkan dan atau mem-PHK karyawannya karena sepinya aktivitas perusahaan. Penerapan sosial dan
Physical distancing juga berpengaruh pada karyawan-karyawan pabrik atau perusahaan yang terpaksa merumahkan dan atau mem-PHK karyawannya karena sepinya aktivitas perusahaan. Untuk itu, pemerintah memberikan bantuan yang salah satunya adalah BLTD ini di setiap desa guna menanggulangi ekonomi masyarakat yang terdampak tadi. Namun, khusus di Desa Baja Kuning, Kecamatan Tanjung Pura ini, ternyata 4 orang di antara 14 calon penerima BLT tidak dapat hadir di kantor desa karena faktor kesehatan dan faktor lainnya. Penonton kami yang baik hati, Kepala Desa Baja Kuning, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Lasniardi, ternyata berkomitmen akan mengantar langsung BLTD ini ke rumah 4 warga yang tidak bisa hadir di kantor desa akibat kondisi kesehatan yang kurang baik. Bersama Kepala Desa, juga Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, dan perangkat desa lainnya, serta dikawal oleh petugas Babinsa. Satu persatu dari 4 calon penerima BLTD yang sakit dijumpai Kepala Desa dan rombongan langsung di rumah yang bersangkutan. Lasniardi menyerahkan langsung bantuan dari dana desa yang dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 tersebut. Ketika mendatangi rumah M. Ridwan yang berusia 50 tahun di Dusun 1, ternyata yang bersangkutan sedang tidak di rumahnya. Walau sudah digedor-gedor dan dicari di sekeliling rumahnya, M. Ridwan tak kunjung kelihatan. Menurut tetangganya, M. Ridwan memang mengidap penyakit tertentu yang terkait dengan kejiwaan. Pria yang dipanggil tetangganya dengan bujang lapuk itu memang hidup sendiri dan terlunta-lunta. Kadang-kadang dia tidak di rumahnya, tapi sore hari disebut selalu pulang. Dia hidup sendiri di rumah reot warisan ayahnya ini. Ini dia rumahnya. Dia hidup dari bantuan orang lain, sebab dia sudah tidak bekerja. Akhirnya BLTD diserahkan melalui kakaknya yang tinggal di seberang rumah tempat tinggal M. Ridwan ini. Ini dia kakaknya atau kerabatnya yang menerima bantuan BLTD untuk Ridwan, dan memang keluarga ini juga lah yang merawat M. Ridwan selama ini. Demikian juga saat menyerahkan BLTD kepada Nenek Mistiah, Kades dan rombongan menyerahkannya secara langsung. Saat itu juga saat dituntun untuk menandatangani bukti penyerahan BLTD, sang nenek renta ini memang sudah tak bisa lagi. Dia hanya menyodorkan jempolnya. Dia ternyata tidak bisa tanda tangan, tapi bisa jempol jari. Sementara saat Kades, Lasniardi dan rombongan menemui pria paruh baya bernama Julianto, suasana haru juga sangat terasa. Julianto ternyata tinggal sendiri di gubuknya dengan kondisi kesehatan yang tidak baik. Rumahnya kumuh, kotor dan sembab. Dia tinggal sendiri di sini. Dia sakit kejiwaan dan selama ini hidup dari bantuan saudara dan familinya. Kakaknya yang perempuan mengatakan Julianto sudah lama sakit,
setiap hari waktunya hanya berkutat di rumah itu sendiri. Sehari-hari dia dijaga kakak perempuannya ini. Kita lihat tadi saat uang BLTD diserahkan kepadanya, Julianto sempat mengucapkan terima kasih. Tapi akhirnya diam kembali, entah mengapa. Namun melihat kondisi rumah tempat tinggalnya, warga yang tinggal di Dusun 4 Desa Baja Kuning ini memang layak mendapat BLT karena hidupnya menderita dan kurang beruntung bila dibandingkan dengan warga lainnya. Penonton kami yang baik hati, BLTD juga telah membuat Nenek Sutimen bisa tersenyum mereka ketika amplop berisi uang ratusan sebanyak 6 lembar diserahkan kepadanya. Dia yang sudah bertahun duduk lemas di tempat tidur karena penyakit stroke yang dideritanya, mencoba bangkit untuk duduk. Dibantu Pak Kades dan kepala dusun setempat, Nenek Sutiem berusaha duduk di tempat pembaringannya yang lusuh. Janda tua renta dengan tubuh lunglai ini memang terlihat bergembira saat menerima BLTD. Dia tersenyum sumringah saat disalami Kades Lasniardi. Sutinem adalah potret dari masyarakat desa yang sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah. Janda tua yang sudah lama tinggal mati suaminya ini kini diurus oleh anaknya. Sementara anaknya juga hanya petani biasa yang pada saat pandemi COVID-19 ini terdampak dengan adanya pembatasan aktivitas di ruang publik. Desa Baja Kuning adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Desa ini memiliki penduduk 671 kepala keluarga atau 2.394 jiwa. Desa ini terdiri dari 5 dusun dan mayoritas penduduknya adalah sebagai petani dan buruh. Kades Baja Kuning Lasniardi mengatakan penentuan 14 nama penerima BLTD merupakan hasil musyawarah desa khusus di desa setempat. Jumlah ini bisa sedikit atau kecil karena yang lainnya sudah memperoleh bantuan dari pemerintah seperti program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan sosial tunai, dan bantuan-bantuan lain baik yang dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Jadi yang hari ini adalah 14 warga yang sama sekali belum menerima bantuan lain dan sangat membutuhkan. Lasniardi mengatakan BLTD sangat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama akibat dampak pandemi COVID-19. Dengan bantuan tersebut, setidaknya meringankan beban hidup yang menjerat masyarakat. Demikian laporan Kanal Medan. Terima kasih dan sampai jumpa.